Bab 2161. Aku datang untuk pelatihan. 1. Jasper membawa Miley ke Akademi Wanita. Akademi Wanita bukan yang di dalam ibu kota kerajaan, tetapi di kota Yunchong di luar ibu kota kerajaan. Dalam perjalanan, Jasper dengan sabar memperkenalkan kepada Miley, kota Yunchong adalah kota kecil. Awalnya adalah kota kuno yang ditinggalkan, karena terpencil dan dikelilingi gurun, sehingga kota ini hampir tidak ada yang tinggal di sana. Yang mulia awalnya ingin Nona Savera membuka akademi di ibu kota kerajaan, tapi dia menolak, dan kami tidak tahu mengapa dia memilih tempat seperti itu. Miley sedikit tersenyum. Kakak Savera. Dia sebenarnya sangat menantikan untuk bertemu dengan Kak Savera, karena dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Jasper melirik Miley, berkata lagi, Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu token apa yang diberikan Yang Mulia? Miley merentangkan telapak tangannya, dan token Kaisar Dewa muncul di tangannya. Apakah itu sangat berharga? Jasper berkata dengan suara dalam, Tuan Muda Ye, ini adalah token Kaisar Dewa. Sangat terhormat, kamu bisa menggunakan token ini untuk memobilisasi pasukan manapun di kerajaan Shinto. Miley menatap Jasper, pasukan prajurit manapun. Jasper mengangguk, apa saja? Miley tersenyum dan berkata, jadi, token Kaisar Dewa ini sangat berharga. Jasper melirik Miley, sangat berharga. Miley tersenyum dan tidak berbicara lagi. Setengah jam kemudian, Jasper membawa Miley ke kota Yunchong. Saat datang ke kota Yunchong, Jasper sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kota Yunchong penuh dengan orang, sangat meriah dan ramai. Tidak hanya itu, ada aura yang sangat kuat di kota Yunchong. Jasper kaget, kota Yunchong berubah banyak. Setelah memasuki kota, keduanya langsung pergi ke Akademi Wanita. Akademi Wanita terletak di atas gunung besar. Saat keduanya sampai di kaki gunung, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan mereka. Wanita itu melirik Miley dan Jasper, berkata sambil tersenyum, kalian berdua sangat asing. Jasper berkata, Nona, Tuan Muda Ye ini ingin bertemu dengan dekan kalian. Wanita itu memandang Miley, Tuan Muda Ye. Miley mengangguk, katakan saja pada Kak Savera, bilang saja aku datang. Wanita itu berkedip, kamu kenal dekan? Miley mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, dekan tidak ada di sini. Miley sedikit mengernyit, tidak ada. Wanita itu mengangguk, dia membawa Nona An dan yang lainnya pergi beberapa hari yang lalu. Miley bertanya, kemana? Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Miley berkata dengan suara dalam, siapa yang bertanggung jawab atas akademi sekarang? Wanita itu berkata, Mentor Ding. Miley tercengang, lalu berkata, bahwa aku menemuinya. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku lapor dulu. Miley mengangguk, baik. Wanita itu hendak berbalik dan pergi. Saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar dari gunung, biarkan dia masuk. Mendengar ini, wanita itu sedikit terkejut, lalu menoleh melihat Miley, ayo pergi. Miley mengangguk, dia menoleh melihat Jasper, guru kerajaan Dewa Jasper, kita pamit di sini. Jasper mengangguk, Tuan Muda Ye, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Miley mengikuti wanita itu ke puncak gunung. Di halaman kecil, Miley melihat seorang wanita. Dia mengenal wanita ini, dia adalah Nona Vero. Miley memberi sedikit hormat, Bibi Ding. Nona Vero tersenyum dan berkata, aku pikir kamu akan butuh waktu lama untuk datang, tidak disangka kamu datang secepat ini. Miley tersenyum dan berkata, Bibi Ding, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Nona Vero melirik Miley, alam tanpa interupsi. Miley mengangguk.
Nona Vero berdiri, ikuti aku. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke samping, Mile buru-buru mengikuti. Dalam perjalanan, Nona Vero berkata, apa rencanamu selanjutnya? Mile berkata dengan suara dalam, tingkatkan kekuatanmu. Nona Vero tertawa, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu adalah dengan bertarung. Mile mengangguk, memang. Nona Vero berkata, Nona Savera bilang jika kamu datang, bawa kamu ke suatu tempat. Mile sedikit penasaran, di mana? Nona Vero berkata, kota puluhan ribu domain. Mile sedikit mengernyit, kota puluhan ribu domain. Nona Vero berhenti, dia menatap Mile, beri aku menara kecilmu dan pedang biru gaib. Mile ragu-ragu, lalu menyerahkan menara kecil dan pedang biru gaib kepada Nona Vero. Nona Vero berkata, aku akan menyimpannya untuk kamu sekarang. Saat berbicara, dia menunjuk ke formasi teleportasi tidak jauh, masuk. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, Bibi Ding, apakah berbahaya di dalam? Nona Vero mengangguk, sangat berbahaya. Mile. Nona Vero tersenyum dan berkata, apa kamu takut? Mile tertawa dan berkata, takut apaan? Saat berbicara, dia melirik menara kecil di tangan Nona Vero, Bibi Ding, boleh tidak menara kecil ikut masuk denganku? Nona Vero bertanya sambil tersenyum, beri aku alasan. Mile berkata, aku telah bersamanya selama bertahun-tahun, aku memiliki perasaan terhadapnya. Selain itu, aku ingin membawanya bersamaku untuk melalui pengalaman latihan kali ini. Nona Vero memandang Mile sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baik. Saat berbicara, dia menyerahkan menara kecil kepada Mile. Setelah mengambil menara kecil, Mile memberi hormat sedikit, Bibi Ding, aku pergi. Setelah berbicara, dia memasuki formasi teleportasi. Formasi teleportasi diaktifkan. Setelah beberapa saat, Mile menghilang. Bersambung. Bab 2162. Aku datang untuk pelatihan. 2. Setelah Mile menghilang, Nona Vero Ding terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Kerajaan Shinto. Di dalam istana kerajaan, Jasper berjalan ke depan Raul Shinto dan membungkuk sedikit, Yang Mulia, Tuan Muidaye telah pergi ke kota 10.000 domain. Raul Shinto sedikit mengernyit, kota puluhan ribu domain. Jasper mengangguk. Raul Shinto terdiam. Jasper ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa yang Yang Mulia khawatirkan? Raul Shinto berkata dengan lembut, kota 10.000 domain, ini artinya dia akan bersentuhan dengan tanah Savage. Jasper berkata dengan suara dalam, Yang Mulia khawatir Tuan Muda Ye akan mencari perlindungan di tanah Savage. Raul Shinto mengangguk. Wajah Jasper muram, Yang Mulia, Tuan Muda Ye memiliki token Kaisar Dewa. Jika dia benar-benar berlindung di tanah Savage, maka bagi kerajaan Shinto, ini akan menjadi malapetaka. Setelah hening sejenak, Raul berkata dengan lembut, kita lihat saja sekarang. Jasper tiba-tiba memberi hormat sedikit, Yang Mulia, hanya untuk berjaga-jaga, tolong segera ambil kembali token Kaisar Dewa. Raul melirik Jasper, baru kasih mau diambil kembali, wajahku tidak setebal kamu. Jasper berkata dengan suara dalam, Yang Mulia, begitu Tuan Muda Ye berteman dengan tanah Savage, itu tidak baik untuk kita. Raul berkata dengan lembut, jangan khawatir. Tuan Muda Ye ini memiliki kepribadian yang tangguh. Jika dia pergi ke kota puluhan ribu domain, dia hanya akan menimbulkan masalah. Itu akan menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, kita lihat saja. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit mengernyit,
perintah ke kota 10.000 domain. Tidak peduli siapa yang ada di kerajaan Shinto aku, jangan provokasi dia. Jasper tersenyum kecut, lupakan saja. Semakin seperti ini, semakin banyak orang kecil itu mungkin akan memprovokasi dia. Raul mengangguk, kalau begitu biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah entah berapa lama, Miley membuka matanya. Pada saat ini, dia sudah berada di depan kota tua. Langit gelap, dengan awan hitam di mana-mana, sangat menyedihkan. Dan kota di depannya sudah sangat tua, agak bobrok dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Miley berkata dengan lembut, ini bukan tempat yang baik. Saat berbicara, dia berjalan menuju kota, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh melihat ke tembok kota tidak jauh dari sana. Seorang pria sedang menatapnya. Pria itu memegang belati di tangannya dengan darah. Miley mengabaikan pria itu dan terus berjalan menuju kota. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara berhenti." Miley menatap pria itu, dan pria itu menyeringai, "Aku akhir-akhir ini agak kekurangan uang dan aku ingin meminjam beberapa kristal jiwa dari saudara. Jangan khawatir, aku pasti akan membayar kembali." Perampokan. Miley tersenyum dan berkata, "Berapa?" Pria itu terkekeh, "Hanya 1 juta." Miley merentangkan kedua telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan melayang di depan pria itu. Di dalam cincin penyimpanan itu persis ada 1 juta kristal jiwa. Pria itu tertegun, "Beri begitu saja." Di kejauhan, Miley berjalan menuju kota. Pria itu melihat ke penyimpanan cincin di depannya, sedikit bingung. Ini adalah perampokan paling lancar yang pernah dia lakukan. Setelah beberapa saat, pria itu menyimpan cincin penyimpanan, kemudian menyusul Miley. Miley menatap pria itu, "Kenapa, tidak cukup?" Pria itu berkata dengan suara dalam, "Saudaraku, apa ini pertama kalinya kamu datang ke kota 10.000 domain?" Miley mengangguk, "Pertama kali." Pria itu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tahu kota 10.000 domain ini tempat seperti apa?" Miley menggelengkan kepalanya, "Ini pertama kali, aku tidak tahu apa-apa." Pria itu tersenyum dan berkata, "Namaku Louiske, dari kerajaan Shinto." Kerajaan Shinto. Miley sedikit tersenyum, "Miley Ye." Pria itu berkata dengan suara dalam, "Saudara Ye, kamu berjalan di jalanan seperti ini, mudah mengalami bencana." Miley tersenyum dan berkata, "Dirampok." Louiske mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, dia membawa Miley berjalan ke kanan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Pria itu melirik Louiske, lalu menatap Miley dengan ekspresi yang buruk. Louis terkekeh, "Jose, dia orangku." Jose Lee menatap Louis dengan dingin, "Orangmu?" Louis mengangguk, "Orangku." Jose tanpa ekspresi, "Apakah orangmu begitu tidak pengertian?" Louis menyipitkan matanya sedikit, "Kenapa, kamu tidak memberiku wajah?" Ada cibiran di sudut mulut Jose, "Wajah?" "Louis, kenapa aku harus memberimu wajah? Jangan mengira aku tidak tahu, kamu mendapat keuntungan darinya. Kamu mendapat keuntungan dan meminta aku memberimu wajah. Aku memberi kepada leluhurmu." Saat berkata, dia menunjuk Miley dengan marah, "Jika tidak memberiku 1 juta kristal jiwa, jangan berharap dia bisa pergi dari sini." Tepat pada saat ini, Miley tiba-tiba menghilang di tempatnya. Puff. Sebelum Louis sempat bereaksi, Jose langsung ditusuk di tenggorokan oleh pedang Miley. Pembunuhan instan. Louis tertegun. Jose juga bingung. Miley mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, pedang itu langsung menusuk tenggorokan Jose, darah menyembur keluar.
Jose menatap Mile, matanya penuh kebencian. Kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mile merentangkan telapak tangannya, cincin penyimpanan Jose terbang ke tangannya. Jose ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mile tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Puff! Jose langsung dimusnahkan. Melihat adegan ini, sudut mulut Louis berkedut. Sialan, pria ini benar-benar ganas. Melihat Mile hendak pergi, Louis buru-buru mengikuti. Saudara Ye, apa yang ingin kamu lakukan di kota 10.000 domain? Mile tanpa sadar berkata, aku di sini untuk berlagak hebat. Oh tidak, aku di sini untuk berlatih. Louis bersambung.